Di sebuah pesta, pacarku kalah dalam permainan truth or dare. Dia harus menelepon orang yang paling ia sesali dalam hidupnya. Dia bertanya pada orang di telepon itu, jika aku bercerai sekarang, apakah kau mau memberiku sebuah rumah? Begitu kata-kata itu terucap, seluruh ruangan menjadi hening. Semua orang mengira aku akan mengamuk dan menjungkir balikan meja. Tapi tak disangka, aku hanya dengan tenang melepas cincin di jari manisku. Kita belum mendaftarkan pernikahan. Sekarang belum terlambat. Mari kita putus saja. Aku akan memberinya ruang. Setelah bicara, tanpa menunggu dia menjawab, aku langsung pergi. Di tengah jalan, aku menelepon orang tuaku di Jingbei. Ayah, ibu, aku setuju pulang untuk menikah. Bagus sekali, Xiao Fan. Akhirnya kau sadar juga. Kau adalah satu-satunya pewaris grup Jiang. Jika bukan karena keinginanmu untuk mencari pengalaman di luar selama ini, kau seharusnya sudah menikah dan mengurus bisnis keluarga. Ayah dan ibu sudah memilihkan calon yang cocok. Kami hanya menunggumu setuju. Mendengar nada lega dari kedua orang tuaku, muncul sedikit rasa bersalah di hatiku. Suaraku pun melembut tanpa kusadari. Aku akan mengikuti semua pengaturan kalian. Bagus. Bagaimana kalau pernikahannya tanggal 19 Januari? Kapan kau akan pulang? Apa kau mau bertemu dulu dengan calon istrimu? Ibu akan mengatur pertemuan kalian dalam waktu dekat. Mendengar ibu yang terus mengoceh. Dengan penuh semangat, kepalaku mulai terasa sedikit pening. Dan tidak memiliki minat sedikit pun. Jadi, aku memotong pembicaraan ibu. Aku ingin pulang lebih awal ke keluarga Jiang untuk membantu kalian. Pernikahan ini hanyalah formalitas tambahan. Tidak perlu bertemu, kalian atur saja pernikahannya. Aku akan pulang sehari sebelum hari H. Baru saja aku selesai bicara. Pintu kamar didorong terbuka dari luar. Mendengar suara itu, refleks aku menoleh. Dan melihat Bai Ningbing masuk dengan dahi berkerut. Pernikahan? Pernikahan apa? Menghadapi wajah Bai Ningbing yang penuh keraguan, aku menutup telepon dengan tenang. Aku mencari alasan asal-asalan. Temanku akan menikah, dia memintaku menjadi pendamping pria. Mendengar itu, ekspresi wajah Bai Ningbing baru mulai mereda. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Aku meletakkan ponsel di atas meja, lalu berbalik masuk ke kamar mandi. Sesaat kemudian, terdengar suara gemericik air. Ponsel di atas meja pun berbunyi. Mendengar suara notifikasi yang terus-menerus, aku sempat ragu sejenak. Saat menyalakan layar, muncul pesan dari kontak bernama Shen Haoyu. Apa kau masih ingat kata-katamu dulu? Kau tidak sungguh-sungguh ingin menikahi Jiang Fan, kan? Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Gerakan tanganku terhenti sejenak. Lalu aku menggeser layar ke atas perlahan. Kemudian, pesan yang dikirim oleh Bai Ningbing 10 menit yang lalu terlihat. Shen Haoyu, 33 hari lagi adalah ulang tahunmu yang ke-28. Apa kau masih ingat apa yang kau janjikan padaku waktu itu? Aku meletakkan kembali ponsel itu di tempatnya. Lalu bersandar di sofa. Pikiran-pikiran lama melintas di otakku. Saat aku berumur 18 tahun, bibiku pulang ke tanah air untuk menikah. Aku sama sekali tidak peduli siapa calonnya. Aku pun ikut pulang dan masuk ke Universitas Yun. Demi bisa menikmati kehidupan kampus dengan tenang. Dan juga demi alasan keamanan, aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang identitas asliku. Pada malam penyambutan mahasiswa baru di tahun keempat, demi membantu teman sekamar, aku naik ke panggung untuk mengiringi sebuah lagu. Selesai lagu itu, saat aku membawa instrumen turun dari panggung, aku langsung melihat Bai Ningbing. Dia mengenakan gaun putih, memegang sebuket bunga sambil menunggu di depan pintu. Matanya berbinar menatapku. Bolehkah aku meminta kontakmu? Karena aku suka wajah cantik. Aku langsung menyetujuinya saat itu juga. Sejak saat itu, kami berhubungan setiap hari. Terkadang kami juga sering tidak sengaja bertemu di berbagai tempat. Di bulan ketiga kami berkenalan, Bai Ningbing menyatakan cintanya lebih dulu. Cinta monyet, jatuh cinta pada pandangan pertama, tidak ada alasan bagiku untuk menolak. Kami pun akhirnya berpacaran. Dari umur 21 sampai 28 tahun. Selama 7 tahun, keluargaku terus mendesakku pulang untuk menikah. Setelah menolak berkali-kali, aku sempat mencoba memancing pendapatnya. Tapi setiap kali membahas kata pernikahan, Bai Ningbing selalu menghindar soal itu adalah hal yang mengerikan. Dia tidak pernah mau membahasnya. Awalnya aku mengira dia hanya belum siap untuk berumah tangga. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari ada yang tidak beres. Sampai akhirnya setengah bulan yang lalu dalam sebuah obrolan saat mabuk, aku mendengar kebenarannya. Ternyata orang yang ada di hati Bai Ningbing selalu teman masa kecilnya, Shen Haoyu. Sayangnya, itu adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Shen Haoyu hanya menganggapnya sebagai teman. Dan alasan dia mendekatiku dulu hanyalah karena pada malam pertemuan pertama kami, Shen Haoyu baru saja jadian dengan orang lain. Dan gaya permainanku di panggung malam itu sedikit banyak mirip dengan bayangan pria idamannya. Demi mengobati kekecewaan di hatinya, dan juga demi membalas dendam pada Shen Haoyu, dia memilihku. Selama beberapa tahun setelahnya, Shen Haoyu berganti-ganti pacar hingga puluhan kali. Setiap kali mendengar berita dia putus, Bai Ningbing selalu terpikir untuk mencarinya. Tapi sebelum dia sempat bicara, Shen Haoyu sudah menemukan target baru lagi. Kesedihan di hatinya pun bertambah parah. Begitulah waktu berlalu selama 7 tahun. Kami belum putus, dan Bai Ningbing pun tidak pernah menyerah. Menunggu Shen Haoyu berubah pikiran. Menunggu sebuah candaan. Saat Shen Haoyu mabuk sewaktu mereka masih muda. Bingbing, saat aku berumur 28 nanti, jika kita berdua masih belum menikah, bagaimana kalau kita coba hidup bersama saja? Maka setiap tahun dia akan bertanya padanya 1 kali. Dan tahun ini akhirnya ia sampai di ulang tahun Shen Haoyu yang ke-28.
Sambil melihat isi obrolan di ponsel Bai Ningbing, aku tersenyum. 33 hari lagi adalah ulang tahun Shen Haoyu yang ke-28. Dan juga hari yang kupilih untuk berpisah. Hari kepulanganku untuk menikah. Melihat Bai Ningbing masuk ke ruang kerja, aku pun bangun, mematikan lampu, dan kembali berbaring di kasur. Entah sudah berapa lama berlalu, terdengar suara langkah kaki yang sangat pelan. Di dalam kamar yang gelap itu, ponsel dengan layar sedikit menyala diletakkan di atas nakas. Seseorang berbaring di belakangku, lalu keheningan kembali menyelimuti. Sampai terdengar suara napas yang dangkal dan teratur di sisiku. Aku membuka mata, lalu mengambil ponsel Bai Ningbing. Saat kubuka kembali antarmuka pesan tadi, hanya ada tambahan 2 kata, tak terlupakan. Sebuah kalimat yang sangat sederhana. Tapi aku bisa membayangkan situasi seperti apa yang dialami Bai Ningbing saat mengetik kata-kata ini. Mungkin dia menggigit bibirnya. Matanya menatap tajam ke arah layar. Mengetik kalimat panjang lalu menghapusnya lagi. Mempertimbangkan setiap kata dengan sangat hati-hati. Takut jika perasaannya akan mudah ketahuan. Tapi juga takut jika perasaannya tidak tersampaikan. Sikap teliti dan penuh kehati-hatian seperti ini hanya muncul saat dia menghadapi Shen Haoyu. Sambil terus berpikir, sudut mulutku menunjukkan senyuman pahit. Dia sepenuhnya memikirkan janji di umur 28 itu. Sepenuhnya menunggu Shen Haoyu setuju untuk menikahinya. Sepanjang malam aku memejamkan mata tapi tidak bisa tidur. Setelah hari terang, terdengar suara gesekan kain di sampingku. Aku pun membuka mata. Pulanglah kerja lebih awal hari ini. Bai Ningbing yang sedang memakai produk perawatan kulit menoleh dengan wajah bingung. Ada apa? Setelah terdiam sejenak, aku baru berbicara pelan. Hari ini ulang tahunmu. Kau lupa? Tubuh Bai Ningbing sedikit menegang. Ia baru mengangguk pelan. Selama setengah bulan terakhir, pikiran Bai Ningbing hanya tertuju pada janjinya dengan Shen Haoyu di usia 28. Dia tidak peduli pada hal lain. Bahkan ulang tahunnya sendiri pun terlupakan. Mengingat bagaimana 2 bulan terakhir ini, aku bersusah payah menyiapkan kejutan yang berakhir sia-sia. Hatiku terasa campur aduk. Bai Ningbing tidak menyadari perubahan ekspresi wajahku. Dia hanya berpesan agar dirayakan sederhana saja. Tidak perlu semegah tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun lalu, aku selalu memeras otak mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Hanya demi membuatnya bahagia. Namun, dia tidak pernah memedulikan pengorbananku. Maka saat mendengar perkataannya itu, nadaku mengandung sedikit ejekan pada diri sendiri. Pesta sudah disiapkan. Semua orang sudah berjanji akan datang. Tidak bisa dibatalkan lagi. Pesta ini sudah direncanakan sejak 3 bulan lalu. Saat itu, aku belum tahu ada orang lain di hatinya. Di luar sangat dingin. Jika aku tahu sejak awal siapa yang Bingbing jemput, aku tidak akan melakukannya. Siapa lagi kalau bukan Shen Haoyu? Mendengar penjelasanku, Bai Ningbing tidak bicara lagi. Dia mengambil ponselnya dan keluar kamar. Sebelum dia berbalik, aku melihat sekilas keningnya yang sedikit berkerut. Setelah sampai di kantor, aku pergi ke kantor atasan terlebih dahulu untuk mengajukan pengunduran diri. Begitu aku keluar, melihat surat pengunduran diri di tanganku, suasana kantor langsung heboh. Xiao Fen, kau mau pergi? Kenapa tiba-tiba berhenti? Apa sudah dapat pekerjaan baru? Begitu tegas? Jangan-jangan kau pulang untuk warisi harta miliaran? Mendengar perhatian rekan-rekanku, aku meletakkan barang-barangku dan tersenyum tipis. Aku akan menikah. Rekan-rekanku mengangguk seolah mengerti. Hanya teman baikku, King Hao, yang mendekat dan bertanya, Aven, apakah pacarmu akhirnya setuju untuk menikah? Kenapa dia tiba-tiba sadar? Aku malas menjelaskan lagi. Jadi aku mengalihkan topik. Selama ini, terima kasih sudah menjagaku. Nanti aku traktir kalian makan. Setelah jam kerja berakhir, aku makan bersama beberapa rekan selama 2 jam. Saat aku sampai di hotel, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aku bergegas berjalan ke depan pintu ruangan pesta. Saat hendak mendorong pintu, percakapan dari dalam membuat tanganku terhenti. Tadi aku mendengar dengan jelas, Shen Haoyu bilang dia akan kembali hari ini. Dan dia langsung pergi menjemputnya dengan antusias. Beneran? Kalau begitu Bingbing pasti senang luar biasa. Hari ini dia berumur 28 tahun. Sebulan lebih lagi, Shen Haoyu juga berumur 28 tahun. Dia kembali sekarang? Jangan-jangan untuk memenuhi janji itu? Ku dengar Shen Haoyu jomblo lagi. Sepertinya dia benar-benar kembali demi janji itu. Tapi kalau mereka beneran jadian, bagaimana dengan Jiang Fen? Kita sudah merahasiakan ini darinya begitu lama. Sudah 7 tahun dia bahkan tidak tahu siapa Shen Haoyu. Dan masih sangat mencintai Bingbing. Mau bagaimana lagi? Salah sendiri Bingbing hanya terobsesi pada Shen Haoyu. Jika Shen Haoyu setuju memenuhi janji itu, dia pasti akan dicampakkan 100%. Nasibnya memang buruk saja. Untungnya dia tidak punya latar belakang kuat. Kalau putus akan mudah diselesaikan. Meskipun selama ini perbuatannya pada kita. Dan Bingbing sangat baik. Tapi kami adalah sahabat Bingbing. Kami harus tetap memihak Bingbing. Nanti kalau benar-benar putus, jangan biarkan Bingbing merasa bersalah. Kita wakili dia berikan mobil atau rumah. Sebagai uang perpisahan. Aku mendengarkan sejenak dalam diam. Tanpa melakukan apa-apa. Sebenarnya, aku sudah siap untuk pergi. Aku tidak sesedih setengah bulan lalu. Malah merasa ini agak lucu. Bai Ningbing ingin putus denganku. Tapi harus menyuruh sahabatnya untuk menyelesaikannya. Hubungan seperti apa yang kujalani selama 7 tahun ini? Sayangnya, kali ini akulah yang pergi duluan. Aku berdiri di luar pintu. Saat itu juga, beberapa pelayan mendorong kereta minuman lewat.
Aku segera minggir beberapa langkah. Saat pintu terbuka, suara gunjingan di dalam seketika berhenti. Seolah-olah tidak terjadi apapun. Aku masuk dengan senyuman dan menyapa semuanya. Setelah berbasa-basi sejenak, Bai Ningbing masuk membawa seorang pria asing. Pintu terbuka sekali lagi. Melihat pria yang postur tubuhnya 30 hingga 40% mirip denganku. Aku memperhatikannya dalam diam. Bai Ningbing membawa pria itu berkeliling ruangan. Dan akhirnya berhenti di depanku untuk memperkenalkannya. Ini Shen Haoyu, teman masa kecilku. Bai Ningbing ragu sejenak sebelum lanjut bicara. Dan ini Jiang Fan, teman biasaku. Saat mengucapkan kalimat itu, Bai Ningbing sudah bersiap jika aku akan marah. Namun perkembangan situasi di luar dugaannya. Aku tidak bereaksi apapun. Hanya menatapnya dalam-dalam sejenak. Kemudian aku menarik tanganku dan mundur 2 langkah. Menjaga jarak dari mereka berdua. Dengan senyum tipis di bibir yang sangat sopan. Halo Tuan Shen. Saya Jiang Fan, teman biasa Bai Ningbing. Setelah saling kenal, suasana di ruangan itu kembali ramai. Shen Haoyu punya kepribadian yang ceria. Dia bisa mengobrol dengan siapa saja. Dia berkeliling menyulang minuman dari satu orang ke orang lain. Dia mengajak semua orang minum dan bermain game. Saat sedang seru, tangannya sibuk memegang kartu. Dan dia minta disuapi semangka. Tanpa pikir panjang, Bai Ningbing menusukkan semangka dengan garpunya sendiri lalu menyuapinya. Shen Haoyu juga tidak keberatan. Dia menoleh dan memakannya. Bahkan meminum setengah gelas anggur merah milik Bai Ningbing. Aku duduk beberapa meter darinya, melihat Bai Ningbing terus memegang gelas itu. Dan meminumnya gelas demi gelas tanpa henti. Dan posisi dia meminumnya tepat di bekas bibir Shen Haoyu tadi. Sampai akhirnya, dia mulai terlihat mabuk. Tapi prosedur ulang tahun klasik tidak boleh dilewatkan. Semua orang menyanyikan lagu ulang tahun. Memintanya berdiri untuk meniup lilin dan membuat harapan. Ruangan yang tadinya bising mendadak sunyi. Aku berdiri dan mendorong sendiri kuenya yang sudah dipasangi lilin. Melihat angka 28 pada lilin itu, Bai Ningbing memijat pelipisnya. Berusaha menghilangkan rasa mabuk. Tatapannya yang sudah agak kabur. Menyapuan pandangan ke seluruh ruangan. Lalu dia mengangkat satu jari. Ulang tahun ini, aku tidak ingin membuat harapan. Ganti menjadi sebuah pertanyaan saja. Sambil bicara, dia menunjuk ke arah Shen Haoyu. Tatapannya yang tidak sadar tapi sangat membara itu langsung tertuju padanya. Haoyu, kau juga akan segera berumur 28 tahun. Aku ingin menanyakan satu hal padamu. Apakah sekarang kau punya pacar? Begitu kalimat ini keluar, semua orang saling pandang dengan penuh arti. Menghadapi tatapan menyelidik dari segala arah. Shen Haoyu sedikit terpaku. Lalu menjawab, saat ini tidak ada. Setelah keheningan singkat, entah siapa yang berseru, waseh. Wow, dengan penuh kejutan. Suasana ruangan pun langsung meledak riuh. Mereka mendorong Bai Ningbing yang sudah sangat mabuk, sambil bernyanyi dan menari bersama. Melihat pemandangan kacau di depanku ini, aku hanya duduk diam tak bergerak. Dengan tenang dan datar, aku memainkan peran teman biasa, yang seolah-olah tidak tahu apa-apa. Kegaduhan itu berlanjut hingga dini hari. Sampai akhirnya pesta ulang tahun ini berakhir. Setelah semua orang bubar, aku baru memapah Bai Ningbing masuk ke dalam mobil. Dia masih tenggelam dalam kegembiraan tadi. Bersandar di pelukanku dan menggumamkan isi hatinya. Dengan suara tangis dia berkata, Shen Haoyu, jangan pergi. Tetaplah di sisiku, ya? Kenapa orang lain boleh tapi aku tidak? Aku sudah menunggumu bertahun-tahun. Setiap hari aku menunggumu. Supir di depan mendengarkan sepanjang jalan. Lalu tak lupa menggoda sedikit, Tuan, pacarmu sangat mencintaimu ya. Aku tersenyum tipis pada supir itu. Dan menjawab dengan nada datar, dia memang sangat mencintai Shen Haoyu. Tapi aku bukan Shen Haoyu. Setelah bangun dari mabuk semalaman, Bai Ningbing teringat kejadian semalam. Dia memegang iku dan mulai memberi penjelasan. Aven, kemarin begitu sampai di klub aku dipaksa minum banyak sekali. Mungkin aku bicara ngelantur. Itu semua hanya omongan orang mabuk. Jangan dimasukkan ke hati. Aku tidak menyangka dia masih ingat kejadian semalam. Dan tidak menyangka dia akan mencari alasan yang begitu murahan. Namun, aku tetap tenang dan secara logis mengikuti sandiwaranya. Aku mengangguk pelan. Tidak apa-apa, aku tahu. Entah kenapa, melihat wajahku yang begitu tenang tanpa riak emosi ini. Bai Ningbing tiba-tiba merasa cemas. Dia memikirkannya dan merasa ada yang tidak beres. Lalu segera mengganti topik pembicaraan. Kemarin aku terlalu sibuk minum dengan yang lain. Sampai mengabaikanmu. Jiang Fan, apakah kau merasa marah? Hari ini setelah pulang kerja, kita pergi berkencan ya? Marah? Sore ini aku ada urusan, aku tidak bisa pergi. Melihat sikapku yang langsung menolak, Bai Ningbing justru semakin bersikeras ingin menebus kesalahannya. Aku tidak bisa membantah lagi, jadi aku setuju saja. Malam harinya, aku baru saja ganti baju dan hendak keluar. Pesan dari King Hao tiba-tiba masuk. Aven, apa kau belum bilang ke pacarmu kalau kau sudah resign? Tadi dia datang mencarimu ke sini. Sepertinya dia sekarang sangat marah. Belum sempat selesai membaca pesan itu. Telepon dari Bai Ningbing. Langsung masuk. Melihat layar yang berkedip, mataku memancarkan kilatan keseriusan. Ragu sejenak, aku tetap menekan tombol terima. Dari ponsel terdengar suara marah Bai Ningbing. Rekan kerjamu bilang kau sudah resign. Dan bilang kau mau menikah. Aku baru saja berpikir alasan apa untuk menjelaskan. Tapi Bai Ningbing lanjut memaki dengan dingin. Sudah kubilang padamu, saat ini aku belum punya rencana untuk menikah. Aku baru tersadar.
Ternyata Bai Ningbing mengira aku sedang memaksanya menikah. Pantas saja dia meledak semarah itu. Aku mencoba menjelaskan dengan sabar. Itu hanya candaan dengan rekan kerja. Mana mungkin kau anggap serius? Aku resign karena belakangan ini merasa lelah. Ingin istirahat sejenak. Mendengar hal kembali reaksi aku suara di seberang telepon akhirnya dia mengenalkanku pada Shen Haoyu. Lain kali jangan bercanda seperti itu. Aku menjawab pelan mengiyakan. Lalu mendengar Bai Ningbing bertanya di mana aku berada. Dan apakah dia perlu ke sini. Aku baru saja hendak memberitahu alamatnya. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang sangat halus. Sangat mirip dengan suara Shen Haoyu. Kata, oke, yang sudah di ujung lidah. Berubah menjadi, tidak perlu. Telepon segera ditutup. Melihat layar yang perlahan menjadi gelap. Senyum mengejek diri sendiri muncul di sudut bibirku. Jika benar-benar ingin mencariku. Mana mungkin telepon ditutup secepat itu? Dia hanya bertanya basa-basi saja. Kenapa aku malah menganggapnya serius? Aku menyetop taksi. Dan bergegas menuju restoran yang sudah dijanjikan. Setelah pelayan mendengar namaku. Dia langsung mengantarku ke restoran di lantai teratas. Begitu pintu ruangan dibuka. Meja sudah penuh dengan berbagai hidangan. Tapi tidak ada sosoknya di sana. Melihat tatapanku yang penuh kebingungan. Pelayan menjelaskan dengan sangat hormat, Nona Bai, menelepon 10 menit lalu untuk memesan makanan, dan meminta Anda makan duluan. Dia ada urusan mendesak, mungkin akan datang agak telat. Mengingat telepon tadi, ekspresi wajahku berubah menjadi paham. Urusan mendesak, takutnya dia pergi menemani Shen Haoyu lagi. Sebenarnya dia tidak sepenuhnya berbohong, karena baginya, selama itu untuk menemani sang kekasih. Hati, masalah sekecil apapun, akan dianggap sebagai urusan mendesak. Aku tidak mau terlalu ambil pusing. Aku langsung masuk ke ruangan itu. Pelayan dengan rajin membukakan peralatan makan untukku. Dan memperkenalkan menu makanannya satu persatu. Melihat meja yang penuh dengan hidangan laut, aku sedikit menyipitkan mata. Selama tahun-tahun di Eropa, aku tidak terbiasa makan masakan barat. Sering sekali makan hidangan laut sampai merasa muak. Setelah pulang ke tanah air, aku masih belum bisa menyesuaikan diri. Jika dulu saat makan bersamanya, melihat menu seperti ini aku pasti akan mengalah demi dia. Tapi sekarang, aku sama sekali tidak mau lagi memaksakan diri sendiri. Aku melambaikan tangan. Menyuruh pelayan untuk langsung membereskan meja Jiang Fan ini. Tuan, Nona Bai sudah membayarnya. Harganya sangat mahal. Apakah Anda yakin tidak mau memakannya? Jika semuanya dibereskan, toko kami tidak akan mengembalikan uangnya. Aku mengangkat alis, mengambil sebuah kartu dari tas dan menyerahkannya. Aku tahu. Bereskan saja, untuk pesanan baru pakai kartu ini. Tenang saja, aku mampu membayarnya. Sampai aku selesai makan. Bai Ningbing masih juga belum muncul. Aku pun malas menunggunya lagi. Setelah membayar aku langsung pulang ke rumah. Baru setengah jalan. Beberapa pesan masuk ke ponselku. Aven, bisakah malam ini kau menginap di luar saja? Haoyu tiba-tiba pulang ke tanah air. Rumah lamanya belum sempat dibereskan jadi tidak bisa ditinggali. Dia juga sangat kedinginan, perutnya terasa tidak nyaman, harus ada orang yang menjaganya. Aku ingin membiarkannya menginap semalam, boleh kan? Di satu sisi ingin menjaga Shen Haoyu. Di sisi lain takut dia tahu hubungan di antara kami. Sungguh menarik. Kali ini aku tidak berminat mengikuti permainan sandiwara Bai Ningbing. Aku langsung bertanya padanya, bukankah dia temanmu? Kenapa harus merahasiakan hubungan kita? Dan sampai kapan kau ingin merahasiakannya? Pesan itu terkirim lama sebelum akhirnya dibalas. Bai Ningbing tidak memberikan penjelasan apapun. Dia hanya membalas dengan sebuah tanggal, 18 Januari. Jika dulu, tentu saja aku tidak tahu alasan dia memilih hari itu. Sekarang aku paham, tanggal 18 adalah hari ulang tahun Shen Haoyu. Jika hari itu Shen Haoyu menepati janjinya untuk bersamanya, maka dia pasti akan langsung memutusiku tanpa ragu. Jika hari itu Shen Haoyu tidak setuju, dia akan kembali dan memintaku untuk menikah. Menggunakan nada mencoba untuk menanyakan isi hati. Jika ditolak, dia masih punya aku sebagai pacar resmi untuk cadangan. Bisa dibilang itu hanya candaan. Entah itu melangkah maju atau mundur. Dia sudah punya solusi yang sempurna. Aku bahkan mulai kagum padanya. Sayangnya, aku tidak sudi lagi menjadi ban serep dalam cintanya. Aku tidak membalas pesannya lagi. Dan langsung mematikan ponselku. Lalu aku memberikan alamat sebuah hotel kepada supir. Dan diam-diam tertawa sepanjang jalan. Minum sedikit alkohol sebelum tidur. Dan tidur terlelap hingga sore hari berikutnya. Saat aku ingin melihat jam. Saat hendak turun dari mobil. Dan menyalakan ponsel. Puluhan pesan baru langsung bermunculan. Dia melihatku memapah wanita mabuk itu. Sebagian besar berasal dari Bai Ningbing. Dan sisanya dari teman-teman baiknya. Wah, kau ada di mana? Kenapa telepon tidak diangkat? Dan pesan tidak dibalas? Jangan menakut-nakuti orang. Bingbing mencarimu semalaman suntuk seperti orang gila. Melihat pesan-pesan yang penuh tuduhan itu. Aku hanya bisa mencibir. Mematikan ponsel untuk tidur saja dianggap menakut-nakuti? Lagi pula, mereka semua tahu betul bahwa Shen Haoyu adalah orang yang paling disayang Bai Ningbing. Aku akan meminta sopir untuk mengantarmu ke bandara. Memangnya mereka peduli aku mati atau hidup? Selagi aku merenung, telepon dari Bai Ningbing masuk lagi. Nada bicaranya tidak terlalu ramah. Aven, Haoyu hanya datang untuk menumpang tidur semalam. Meskipun kau tidak senang, kau tidak seharusnya melampiaskannya dengan cara begini. Aku malas menjelaskan panjang lebar lagi. Jadi aku mencari alasan. Aku tidak marah. Ponselku hanya habis baterai dan mati sendiri. Jika dulu, Bai Ningbing pasti akan langsung mempercayai ucapanku. Tapi entah kenapa hari ini, dia tiba-tiba curiga. Dan balik bertanya,
Lalu kenapa sebelumnya? Kapanpun aku mencarimu, kau selalu bisa dihubungi, tapi kenapa semalam ponselmu malah mati? Mendengar pertanyaannya, aku tertegun sejenak. Teringat banyak kejadian di masa lalu. Suatu malam beberapa tahun yang lalu, Bai Ningbing tiba-tiba sakit perut. Sekretarisnya salah menelepon dan malah menghubungiku. Begitu mendengarnya, aku langsung bangun dan mengantarkan obat untuknya. Tahun lalu saat dia dinas ke luar negeri, ada perbedaan waktu 7-8 jam. Bai Ningbing tidak ingat waktu di tempatku. Dia menelepon jam 3 atau 4 pagi untuk menanyakan sebuah dokumen. Aku menahan rasa kantuk yang hebat, membuka CCTV untuk membantunya mencari. 3 bulan yang lalu, aku menjalani operasi usus buntu. Baru saja keluar dari ruang operasi. Dan efek biusnya belum hilang sepenuhnya. Pesannya masuk mengatakan dia ingin minum teh susu. Aku masih sempat meminta suster untuk membelikannya. Segala hal kecil itu adalah bukti betapa aku sangat mencintainya. Sayangnya, sebanyak apapun aku berkorban, dia tidak pernah melihatnya. Memikirkan hal itu, nadaku tak terkendali menjadi penuh dengan ejekan diri. Aku hanya takut saat kau membutuhkanku, aku tidak ada di sisimu. Tapi sepertinya semalam kau tidak membutuhkanku. Mendengar nada bicaraku yang ambigu itu, hati Bai Ningbing sedikit bergetar. 7 tahun bersama, aku selalu menuruti kemauannya. Sangat patuh padanya. Kami tidak pernah bertengkar atau berselisih paham. Apa kau harus semarah ini? Banyak hal yang tidak ingin dia jelaskan. Dan aku pun tidak pernah memaksanya. Meskipun terkadang aku merasa kesal. Aku akan merasa lebih baik hanya dengan sedikit bujukan. Dalam keseharian, mulai dari urusan rumah hingga kencan makan malam, aku selalu memperhatikannya dengan sangat detail. Seolah-olah aku sudah lupa punya pacar sepertinya. Tidak ada telepon yang dibuat, tidak ada pesan yang dibalas. Melalui media sosial Shen Haoyu, aku mengetahui setiap gerak-geriknya dengan jelas. Tapi aku tidak ingin mempertanyakan kemana dia pergi. Tidak juga ingin menyelidiki apa sebenarnya yang ada di pikirannya. Bagiku, setiap hari saat ini hanyalah hitung mundur belaka. Aku tidak punya keinginan untuk menghabiskan energi lagi. Demi seseorang yang sudah pasti akan kutinggalkan. Pada malam tahun baru, salju turun dari langit. Suasana hatiku cukup baik. Aku menonton film semalaman di depan jendela besar. Saat dini hari, suara kembang api menggelegar di luar. Aku merasa sedikit lelah, berbaring di kursi goyang sambil mengecek media sosial. Di depan pintu yang sepi sepanjang malam, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Aku bangkit dari kursi, dan melihat Bai Ningbing yang sudah sangat mabuk. Akhirnya pulang. Dia berjalan terhuyung-huyung masuk, melemparkan setumpuk kantong belanjaan ke sofa. Jika bertanya pada hati kecilnya, Bai Ningbing harus mengakui bahwa, lalu membukanya satu persatu di depanku. Aku adalah pacar yang hampir sempurna. Ini 2 syal yang baru kubeli. Mengingat kebaikanku di masa lalu. Nadanya di luar saljunya sangat lebat. Aku mengerti. Apakah kau merasa dingin? Aven, ini Rolex yang kubeli beberapa hari lalu. Tadi aku hanya terlalu mengkhawatirkanmu. Makanya bicaraku kasar. Hadiah tahun baru untukmu. Maafkan aku, Aven. Apa kau suka? Sambil berbicara, kau ada di mana sekarang? Aku akan menjejalkan semua hadiah itu. Saat itu aku sama sekali tidak ingin bertemu dengannya. Kepelukanku. Aku hanya bilang tidak perlu. Aku merasa kegerahan dan melempasi untuk pulang. Baru sampai di rumah, pengasuh memberitahu bahwa tapi dia mulai memegang tanganku dan meminta maaf. Maafkan aku. Bai Ningbing baru saja pergi keluar. Beberapa hari ini aku terlalu sibuk. Tak perlu menebak lagi. Aku sudah tahu dia pasti dipanggil lagi oleh Shen Haoyu. Sampai tidak sempat pulang menemuimu. Apa kau marah padaku lagi? Apalagi tercium aroma parfum pria yang tertinggal di udara. Lalu soal yang kemarin, aku tidak seharusnya membatalkan janji kita. Aku tidak menanyakan kemana dia pergi. Hanya menyuruh pengasuh membuka jendela agar udara segar dan tertidur selama 2 jam perjalanan. Mari kita mulai dengan baik lagi ke depannya. Selama setengah bulan berikutnya. Saat mengatakan itu, aku tidak bertemu dengan Bai Ningbing lagi. Bai Ningbing mencoba mendekat untuk menciumku. Aku tidak tahan dengan aroma alkohol dari tubuhnya. Dan tidak tahu lagi, penyakit, apa yang sedang kumat padanya. Setelah berhasil membujuknya masuk ke kamar. Begitu dia tertidur, aku membereskan kantong belanjaan yang berserakan di ruang tamu. Kemudian mengambil ponselku. Berbagai unggahan kemesraan muncul silih berganti. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah milik Shen Haoyu. Dia mengunggah 9 foto. Semuanya adalah foto dirinya bersama seorang gadis di tengah salju. Keterangannya pun sangat menarik. Jusue, akhirnya bertemu dengan yang baru dan tepat. Melihat unggahan orang yang dia sukai ini, semua pertanyaanku di dalam hati terjawab sudah. Pantas saja Bai Ningbing tiba-tiba pulang dalam keadaan mabuk, dan bersikap manis padaku. Ternyata karena orang yang dia sukai punya kekasih baru. Tentu saja, jika bukan karena itu, mana mungkin dia akan ingat pada orang lama sepertiku? Kilatan sarkasme muncul di mataku. Aku melepas jam tangan di pergelanganku dan melemparkannya ke meja. Beberapa hari berikutnya, Bai Ningbing seperti berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tidak pergi kemana-mana, selalu di rumah dan bilang ingin menemaniku. Saat pencernaanku terasa tidak nyaman,
Dia dengan patuh menemani dan membuatkan bubur untukku. Saat aku melihat iklan perjalanan sedikit lebih lama, dia langsung merencanakan liburan bersama setelah tahun baru. Mungkin karena sedang patah hati. Sikapnya padaku kali ini jauh lebih tulus dari sebelumnya. Tapi aku tidak akan lagi tergerak olehnya. Aku hanya diam memperhatikan Bai Ningbing, yang sedang memainkan peran pacar yang sempurna. Melihatnya sibuk kesana kemari hanya karena ucapanku. Sedikit pun aku tidak merasa bersalah. Di sisa waktu ini, biarlah segala pengorbanannya ini menjadi penebus hutangnya di masa lalu. Sambil berpikir demikian, beban di hatiku pun semakin berkurang. Setelah salju mereda, ibu mengirimkan beberapa model setelan jas, dan bertanya mana yang aku suka. Sambil memegang ponsel, aku membuka dan memperbesar foto itu satu persatu, memperhatikan detail pada pakaiannya. Mungkin karena aku terlalu fokus, aku sama sekali tidak menyadari saat Bai Ningbing berjalan pelan ke arahku. Aku baru tersadar saat ponselku tiba-tiba diambil olehnya. Begitu aku menoleh, aku melihat wajahnya yang langsung berubah muram. Baju pengantin? Untuk apa kau melihat baju pengantin? Tanpa berkedip, aku langsung berbohong. Bukankah sudah pernah kubilang sebelumnya? Ada temanku yang akan segera menikah. Ada masalah dengan baju pengantinnya, dan dia sedang memilih yang baru. Dia memintaku untuk membantu memilihkan. Melihat ekspresiku yang tampak biasa saja, kecurigaan Bai Ningbing perlahan memudar. Dia mengembalikan ponselku, dan bertanya, aku sampai lupa. Tanggal berapa pernikahannya? Aku akan menemanimu datang. Melihat wajahnya yang tampak serius, muncul sebuah senyuman yang sangat tipis dan ambigu di wajahku. 19 Januari. Kau yakin ingin ikut? Mendengar tanggal itu, Bai Ningbing sedikit terpaku. Aku menatapnya dalam-dalam, menunggu jawabannya dengan sabar. Setelah hening cukup lama, dia memaksakan sebuah senyuman tipis untuk menghindar. Kita lihat nanti saja ya. Semenjak pertanyaan itu, Bai Ningbing kembali tenggelam dalam kesedihan. Seharian dia tampak seperti sedang melamun. Pikirannya kalut. Dengan alasan pernikahan teman itu, aku tidak lagi sembunyi-sembunyi darinya. Aku mulai mengemas koper tepat di hadapannya. Sudah 6 tahun sejak aku lulus dan pindah ke apartemen tepi sungai ini. Barang-barang sudah memenuhi seisi ruangan. Aku hanya memilih barang yang kubeli sendiri untuk dimasukkan ke koper. Selain itu, tak ada satupun yang kubawa. Lagi pula, begitu kembali ke Beijing Utara, itu adalah wilayahku. Apa yang kurang tinggal beli saja nanti. Biarlah barang-barang ini tetap di sini. Sesekali saat Bai Ningbing sedang senggang, dia akan melihat koperku. Namun setelah melihat isinya, dia tidak pernah bertanya sepatah kata pun. Aku tahu, saat ini seluruh hatinya hanya menantikan undangan pesta ulang tahun dari Shen Haoyu. Dia sama sekali tidak memperhatikanku. Aku sudah membuang banyak barang pribadi secara diam-diam. Selama barang-barang pasangan yang dulu kuanggap berharga masih terpajang, dia tidak akan pernah menyangka bahwa kepergianku kali ini adalah untuk selamanya. Di matanya, cintaku padanya sudah di tahap rela mati. Mana mungkin dia akan curiga bahwa aku benar-benar akan pergi dengan sikap rela melepaskan semuanya. Aku berkemas dengan perasaan yang sangat ringan. 18 Januari, cuaca mendung kelabu. Sepertinya akan turun hujan. Bai Ningbing bangun sangat pagi. Duduk di sofa sambil terus menatap ponselnya. Aku bangun sedikit lebih siang, dan duduk di meja makan untuk sarapan. Melihat cuaca di luar, pengasuh bertanya, Tuan Jiang, sepertinya akan hujan. Apakah Anda ingin berangkat ke bandara lebih awal? Mendengar itu, Bai Ningbing mendongak, dan refleks bertanya. Lalu berkata lirih pada sopir, jalanlah. Untuk apa pergi ke bandara? Besok aku harus menghadiri pernikahan teman. Dulu kau bilang mau mempertimbangkannya. Bagaimana sekarang? Aku menjelaskan santai, sambil menatap tenang ke arah Bai Ningbing. Dia terdiam beberapa detik, lalu akhirnya menjawab, terlalu jauh. Aku tidak ikut, tapi aku akan mengantarmu ke bandara. Aku tidak terkejut dengan jawaban itu. Aku menghabiskan potongan roti terakhir, lalu kembali ke kamar untuk mengambil koper. Baru saja Bai Ningbing memasang sabuk pengaman, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Dia terburu-buru membukanya. Dan detik berikutnya, wajahnya yang biasa dingin, menunjukkan kegembiraan yang tak bisa lagi disembunyikan. Dia meletakkan ponselnya, langsung melepas sabuk pengaman, dan membuka pintu mobil. Setelah turun dari mobil, baru dia tersadar apa yang dia lakukan. Dia segera membungkuk dan menjelaskan padaku, Jiang Fen, kantor tiba-tiba ada urusan mendesak yang harus kutangani. Bertahun-tahun bersamanya. Dari tatapan matanya yang tidak tenang itu, aku bisa dengan mudah menilai bahwa dia sedang berbohong. Tapi aku tidak membongkarnya, hanya mengangguk pelan. Sambil menunggu sopir, aku membuka media sosial. Benar saja, aku melihat postingan Shen Haoyu tentang lokasi ulang tahunnya. Di sampingnya sudah tidak terlihat lagi sosok gadis cantik yang kemarin. Sepertinya mereka sudah putus. Ini berarti, janji Shen Haoyu dulu bahwa, jika dia belum menikah di usia 28 tahun, maka dia akan bersatu dengan Bai Ningbing, kini memiliki harapan lagi. Pantas saja dia begitu senang. Saat sopir datang, Bai Ningbing sudah berganti pakaian gaun malam putih. Dia naik ke mobil sportnya dengan penuh semangat, menurunkan kaca jendela, dan melambai padaku. Kapan kau akan kembali? Aku hanya tersenyum tanpa menjawab. Bai Ningbing tidak peduli dan langsung melaju pergi. Aku duduk di kursi penumpang, menatap mobil sport itu hingga hilang dari pandangan. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi jendela mobil, membuat bayangan di kaca menjadi kabur. Segala hal di sekitarku tak lagi ingin kulihat. Aku memejamkan mata, dan berucap dalam hati, selamat tinggal. Semoga kita tak pernah bertemu lagi. Sebelum naik pesawat, ayah meneleponku.
Aven, jam berapa kau sampai? Aku akan menyuruh sopir untuk menjemputmu. Aku pun ingin segera sampai rumah, jadi aku tidak menolak. Semalam aku tidak tidur nyenyak. Begitu naik pesawat aku merasa mengantuk. Setibanya di Beijing Utara, aku memakai topi dan kacamata hitam. Baru saja keluar dari gerbang kedatangan, seseorang menghentikanku. Jiang Fan? Mendengar suara yang jernih itu, aku yang masih mengantuk mengangguk pelan. Paman Gao yang memintaku untuk menjemputmu. Aku menyipitkan mata melihat ke arah Liu Ruyan. Mengira dialah sopirnya. Tapi kenapa dia seorang gadis cantik? Begitu masuk mobil, aku bersandar di jendela dan tertidur lagi. Saat terbangun, aku melihat villa asing di luar jendela. Dengan nada penuh keraguan, aku bertanya, ini di mana? Ini bukan rumahku, kan? Melihat reaksiku, Liu Ruyan tersenyum tipis. Untuk hari ini memang bukan, tapi besok, tempat ini akan menjadi rumahmu. Lebih tepatnya, ini adalah rumah pernikahanmu. Kata, rumah pernikahan, membuatku terpaku seketika. Aku langsung tersadar sepenuhnya, melepas topi dan kacamata hitamku. Lalu menatap Liu Ruyan. Pandanganku beradu dengan matanya yang tampak jenaka. Melihat keterkejutan di mataku, Liu Ruyan seolah mengerti alasannya. Dia mengulurkan tangannya padaku. Aku lupa memperkenalkan diri. Tuan Jiang, namaku Liu Ruyan. Aku memaksakan senyum canggung. Dengan cepat menyambut tangannya. Suaraku terdengar penuh rasa bersalah, maafkan aku. Tadi aku belum bangun sepenuhnya jadi salah mengenalimu. Aku melihat villa asing di luar jendela mobil. Dengan nada penuh keraguan aku bertanya, suaranya terdengar ini di mana? Ini bukan rumahku, kan? Melihat reaksiku yang seperti ini, Liu Ruyan tersenyum tipis. Untuk hari ini memang bukan, tapi besok, tempat ini akan menjadi rumahmu. Lebih tepatnya, ini adalah rumah pernikahan kita. Kata, rumah pernikahan, membuatku terpaku di tempat. Aku tersadar sepenuhnya, lalu melepas topi dan kacamata hitamku. Aku menunduk menatap Liu Ruyan, dan tatapanku beradu dengan matanya yang tampak jenaka. Melihat keterkejutan di mataku, Liu Ruyan sepertinya mengerti situasinya. Dia mengulurkan tangannya padaku. Aku lupa memperkenalkan diri. Tuan Jiang, namaku Liu Ruyan. Aku memaksakan sebuah senyum canggung. Dengan cepat menjabat tangan Liu Ruyan. Suaraku terdengar penuh rasa bersalah, maafkan aku. Tadi aku belum bangun sepenuhnya jadi salah mengira. Aku Jiang Fan. Liu Ruyan tersenyum manis. Suaranya terdengar sangat ceria. Dia sama sekali tidak keberatan. Tidak apa-apa, kita punya banyak waktu untuk saling mengenal nanti. Di sisi lain, pada saat yang sama, Bai Ningbing berdiri di depan pintu ruangan VIP sambil merapikan gaunnya. Memastikan setiap lipatannya terlihat sempurna. Ponselnya bergetar beberapa kali. Dia mengambilnya untuk melihat. Ternyata itu pesan dari sopir, yang mengabarkan bahwa Tuan Jiang sudah naik ke pesawat. Setelah ragu sejenak, dia akhirnya mengirimkan sebuah pesan singkat. Kabari aku jika kau sudah sampai dengan selamat. Setelah menenangkan hatinya, Bai Ningbing menarik napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu masuk. Matanya langsung tertuju pada sosok pria di tengah ruangan. Sosok yang selalu ada dalam mimpinya selama ini. Detak jantungnya pun tak sadar berpacu lebih cepat. Dia segera melangkah mendekat. Di sela kerumunan orang, dia mendengar suara beberapa pria, yang sepertinya sedang menggoda seseorang. Hao Yu, hari ini kau harus mengenalkannya pada kami. Kenapa kau menyembunyikannya begitu lama? Sabar, nanti saat aku meniup lilin, aku pasti akan membuat kalian semua terpukau. Saat meniup lilin, Bai Ningbing langsung teringat pada kejadian di pesta ulang tahunnya sendiri 1 bulan yang lalu. Matanya seketika berbinar penuh harap. Sepertinya candaan saat mereka berusia 16 tahun dulu. Apakah hari ini akan benar-benar menjadi kenyataan? Selama beberapa jam berikutnya, pikiran Bai Ningbing terus terfokus pada hal itu. Dia meminum beberapa teguk alkohol karena merasa tegang. Begitu kue ulang tahun dikeluarkan, tangannya bahkan sampai sedikit gemetar. Beberapa sahabatnya berkumpul di sekitar Bai Ningbing. Tatapan mereka menyimpan kegembiraan yang penuh arti. Bingbing, impianmu akan segera jadi kenyataan. Bagaimana perasaanmu? Bai Ningbing menunduk, tersenyum tanpa berkata-kata. Tang Yan yang awalnya ikut bersenang-senang, tiba-tiba teringat akan satu hal. Dia merangkul pundak Bai Ningbing. Jika ini terjadi, bagaimana dengan Jiang Fan? Di tengah pesta ulang tahun Shen Haoyu, mendengar nama Jiang Fan disebut, senyuman di wajah Bai Ningbing langsung lenyap. Muncul sedikit rasa bersalah di dalam hatinya. Melihat perubahan wajahnya, teman-temannya segera menenangkan. Tidak apa-apa, putuskan saja dia sekarang juga. Lagi pula, dia hanyalah pria biasa. Sangat mudah untuk ditinggalkan. Benar, jika dia berani membuat keributan, kami yang akan membereskannya untukmu. Tenang saja, Bingbing. Dengan desakan mereka, Bai Ningbing mengeluarkan ponsel dan mengetik beberapa kata. Tapi jarinya ragu untuk menekan tombol kirim. Melihatnya bimbang, teman-temannya yang tidak sabar, langsung menarik tangannya untuk menekan tombol itu. Di layar terlihat pesan, kau di mana? Kabari aku jika sudah sampai. Tepat di bawahnya muncul pesan baru. Ayo kita putus. 2 pesan itu terkirim selisih 3 jam. Jika dihitung, seharusnya pesawatku sudah mendarat sekarang. Seharusnya pesan itu akan segera terbaca. Bai Ningbing masih merasa bimbang di dalam hati. Tapi teman-temannya langsung menariknya ke tengah ruangan. Diiringi lagu selamat ulang tahun yang menggema. Dengan tatapan penuh harap dari Bai Ningbing, Shen Haoyu mengatupkan kedua tangannya. Berdoa dengan tulus mengucapkan keinginannya. Semoga di usiaku yang ke-28 ini segalanya berjalan lancar. Dan aku bisa membuat permohonan tahun depan bersama Ruswe. Senyuman di wajah Bai Ningbing
seketika berubah menjadi pucat pasi. Bahkan orang-orang lain di ruangan itu pun ikut terkejut. Siapa itu Rusue? Kenalkanlah pada kami. Di tengah keriuhan itu, wajah Shen Haoyu tampak sedikit memerah. Dia kekasih baruku. Tepat setelah dia bicara, pintu ruangan VIP didorong terbuka dari luar. Seorang gadis berwajah cantik berjalan masuk dengan perlahan, menyapa semua orang dengan senyuman manis. Halo semuanya, namaku Xia Rusue, kekasih Shen Haoyu. Di tengah suara bising, Shen Haoyu tersenyum sambil menggandeng tangan kekasih barunya, menceritakan detail kisah cinta mereka kepada teman-temannya. Sementara Bai Ningbing hanya duduk terdiam di sudut ruangan, meminum alkohol gelas demi gelas bersama sahabatnya, hingga akhirnya mereka semua mulai mabuk. Tang Yan berdiri dengan tubuh yang limbung, berjalan tepat ke hadapan Shen Haoyu. Di bawah tatapan bingung semua orang, membela sahabat baiknya yang diperlakukan tidak adil. Shen Haoyu, apa kau lupa janjimu pada Bingbing dulu? Mendengar hal itu, wajah Xia Rusue sekilas menunjukkan rasa penasaran. Janji? Janji apa? Wajah Shen Haoyu seketika berubah menjadi sangat buruk. Tapi Tang Yan yang sedang mabuk tidak peduli. Sahabat-sahabat yang lain melihat situasi itu, langsung maju untuk ikut menekan. Kau berjanji pada Bingbing akan bersamanya saat dia berusia 28 tahun. Kami semua ingat. Apa kau mau menjadi pria yang tidak menepati janji? Wajah Xia Rusue yang tadinya tersenyum, perlahan-lahan menjadi dingin. Dia menoleh dan menatap Shen Haoyu dalam-dalam. Apa itu benar? Candaan saat mabuk? Mana bisa dianggap serius? Lagi pula, saat itu aku bilang, jika aku masih jomblo. Tapi sekarang aku punya pacar. Mana bisa janji itu berlaku? Setiap kata-katanya menusuk hati Bai Ningbing bagaikan pisau dan kapak. Satu tangannya memegang dadanya yang sangat sakit. Tangan lainnya bertumpu pada sofa untuk berdiri. Di bawah tatapan semua orang, dia tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Benar, itu tidak bisa dianggap serius. Kau punya pacar? Aku juga punya pacar. Itu semua hanya lelucon belaka. Beberapa kalimat itu membuat senyum kembali muncul di wajah Xia Rusue. Dia mengangguk dan menggenggam tangan Shen Haoyu, berjalan ke depan Bai Ningbing, menunjukkan ekspresi seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka secara bersamaan teringat akan pesan. Sepertinya ini hanya salah paham semata. Aku sudah lama dengar kalau CEO Bai sudah punya pacar. Kenapa hari ini tidak diajak ke sini? Dia langsung mengeluarkan ponsel dan mencari WeChatku. Pikiran Bai Ningbing menjadi kosong seketika. Dia tetap memaksakan senyum saat membalas tatapan Xia Rusue. Dia sedang pulang untuk menghadiri pernikahan. Dia sedang tidak ada waktu. Mendengar hal itu, Xia Rusue mengangguk paham. Di sampingnya, Shen Haoyu sekilas menunjukkan tatapan tidak senang. Nada suaranya penuh ketidakpercayaan. Pacar? Siapa? Aku sudah lama kembali ke negara ini. Kenapa tidak pernah mendengarmu menyebutnya? Saat melihat wajah Shen Haoyu lagi, Bai Ningbing sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Tang Yan segera maju untuk menopangnya. Bai Ningbing menatap Shen Haoyu dengan penuh benci. Nada suaranya mengandung ejekan, lalu melakukan panggilan suara. Jiang Fan adalah pacar Bingbing. Dia adalah pria tertampan di pesta ulang tahun waktu itu. Dia? Shen Haoyu teringat malam itu. Saat aku tersenyum dan mengatakan kalau kami hanya teman biasa. Dia merasa ada yang tidak beres, dan secara tidak sadar bertanya balik. Tapi hari itu mereka berdua bilang hanya teman biasa. Itu hanya pertengkaran kecil sepasang kekasih saja. Shen Haoyu, kau sudah sering pacaran, masa hal begini saja tidak paham? Satu kalimat itu membuat wajah Shen Haoyu memerah menahan malu sekaligus marah. Dia menatap Tang Yan sekilas. Dia benar-benar tidak bisa menerima penghinaan ini. Justru karena aku sudah berpengalaman, makanya aku ingin bertanya lebih lanjut. Karena kalian bilang dia adalah pacarnya. Bagaimana kalau aku telepon dan bertanya? Sekalian biar aku bisa mengenal kakak ipar baru ini. Wajah Bai Ningbing dan sahabat-sahabatnya seketika menjadi pucat pasi. Putus yang baru saja dikirim tadi. Hanya dengan melihat ekspresi mereka, Shen Haoyu merasa sangat yakin. Para wanita itu tahu rahasia mereka akan terbongkar. Ingin maju merebut ponselnya, tapi Xia Rusue sangat protektif. Dia langsung menghalangi jalan mereka. Shen Haoyu tidak mau tanggung-tanggung. Dia langsung menaikkan volume suara hingga maksimal, dan menyalakan speaker di depan semua orang. Ruangan itu seketika menjadi sunyi senyap. Hanya menyisakan suara nada sambung. Bai Ningbing menyembunyikan kedua tangannya di balik lengan baju, mengepalkannya dengan sangat erat. Dalam hati, dia berdoa dengan sangat khusyuk. Berdoa agar aku tidak mengangkat telepon ini. Berdoa agar aku belum melihat pesan tersebut. Selama 1 menit nada sambung berdering. Bai Ningbing merasa jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Saat panggilan otomatis hampir berakhir, dan semua orang mulai merasa bosan, teleponnya diangkat. Tuan Shen, ada apa? Wajah Bai Ningbing seketika menjadi pucat pasi. Sangat kontras dengan wajah Shen Haoyu yang menunjukkan senyum penuh kemenangan. Tidak ada apa-apa, hanya saja hari ini ulang tahunku. Ku dengar kau pacar Bingbing, jadi aku ingin mengundangmu datang kemari. Ponsel itu terdiam selama beberapa detik. Bai Ningbing begitu tegang hingga hampir tidak bisa bernapas. Maaf, aku sekarang berada di Jingbei. Sepertinya aku tidak bisa datang. Mendengar nada bicaraku normal, Bai Ningbing menduga bahwa aku mungkin belum melihat pesan itu. Sedikit merasa lega. Tapi kata-kataku tidak berhenti sampai di situ. Aku bergumam, dengan penuh arti dan nada bercanda. Oh ya, aku sudah putus dengan Bai Ningbing. Tuan Shen, jangan sampai kau salah paham. Shen Haoyu sedikit terkejut,
tapi lebih banyak merasa senang di atas penderitaan orang lain. Putus? Sejak kapan? Baru saja, mungkin sekitar 10 menit yang lalu. Aku menerima pesan putus darinya. Semua orang yang berkerumun menonton drama ini, menunjukkan ekspresi ingin tertawa tapi tidak berani. Wajah Shen Haoyu tampak lembut, tapi dengan senyum sinis, dia menatap tajam para nona muda yang sengaja mencari masalah ini. Suaranya pelan. Baiklah, nanti akan aku sampaikan. Maaf mengganggu, Tuan Jiang. Tidak masalah. Selamat ulang tahun ke-28 untukmu. Dan semoga semua pasangan kekasih bisa berakhir bahagia. Entah sengaja atau tidak, saat aku memberikan ucapan selamat, aku menekankan kata 28 tahun dengan sangat tajam. Ini caraku untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa aku sudah tahu rahasia mereka. Di lokasi, tidak ada yang berani bertanya. Hanya bisa menonton saat telepon ditutup. Suasana di ruangan itu seketika turun ke titik beku. Keheningan berlangsung selama 5 hingga 6 menit. Akhirnya si Ruswei yang maju untuk menengahi. Mengajak Bai Ningbing minum segelas. Baru masalah ini dianggap selesai. Bai Ningbing menuangkan tetes terakhir di gelas ke mulutnya. Lalu membanting gelas itu dengan keras. Dia membawa sahabat-sahabatnya meninggalkan pesta ulang tahun. Sebelum keluar pintu, Bai Ningbing samar-samar mendengar percakapan si Ruswei dengan orang lain. Haoyu, apa Tuan Jiang ini berasal dari Jingbei? Sepertinya begitu. Kenapa? Bukan apa-apa. Keluarga Jiang di Jingbei terdengar akrab. Mungkin aku hanya terlalu banyak pikiran. Begitu keluar dari aula pesta, sahabat-sahabatnya segera mengerumuni, membawa Bai Ningbing ke ruangan VIP lain, dan mulai menenangkannya dengan berbagai ucapan. Bingbing, tidak menikah dengan pria seperti Shen Haoyu juga bagus. Jika tidak, dengan jumlah mantan pacar yang dia punya selama 7 tahun ini, meja pesta pernikahan saja harus ditambah puluhan lagi. Pria, hidung belang, yang suka gonta-ganti pasangan seperti itu. Kalau kau benar-benar menikah dengannya, pasti akan ada masalah. Lebih baik kau fokus bersama Aven. Benar, bagaimana dari Aven yang tidak lebih baik dari Shen Haoyu? Dia pasti bicara seperti itu hari ini karena marah. Bingbing, kau pulang dan bujuklah dia baik-baik. Beri penjelasan yang banyak. Dia sangat mencintaimu, pasti dia bisa memaklumi. Dengan bantuan, semangat, dari teman-temannya. Perasaan Bai Ningbing yang sempat terpuruk mulai sedikit tenang. Dia mengeluarkan ponsel, mencari kontakku dan memeras otak untuk mengirim pesan. Aven, tadi aku sedang main tantangan dengan teman-teman dan kalah. Hukumannya adalah bilang putus pada pacar, lalu menyuruh orang meneleponmu untuk melihat reaksimu. Jangan dianggap serius ya. Sudah berapa lama kau di Jingbei? Sudah di hotel belum? Atau sedang sibuk menyiapkan lokasi pernikahan? Besok atau lusa kau kembali? Boleh aku menjemputmu? Pesan itu sudah lama dikirim tapi tidak ada balasan sama sekali. Mata Bai Ningbing menatap layar dengan tajam. Hatinya merasa sangat cemas. Sahabat-sahabatnya saling berpandangan. Segera mencari cara untuk mengalihkan perhatiannya. Aduh, namanya juga urusan pernikahan. Pasti sangat sibuk sampai tidak bisa pegang ponsel. Bingbing, jangan terlalu dipikirkan. Setelah Jiang Fen luang, dia pasti akan membalasmu. Kalau dia benar-benar marah, besok kami temani kau pergi ke Jingbei untuk minta maaf langsung. Saat menerima pesan dari Bai Ningbing, aku sedang berada di kamar menemani Liu Ruyan mencoba gaun pengantin. Aku membuka pesan itu, dan saat melihat baris pertama, aku tidak tahan untuk tertawa. Ternyata dia bisa mengarang alasan secepat itu. Otaknya memang sangat cerdas. Sayangnya, sekarang aku tidak akan percaya sepatah kata pun. Aku bisa membayangkan. Saat Bai Ningbing ditolak oleh Shen Haoyu di depan umum, dia hanya mencari alasan untuk menyelamatkan mukanya saja. Ditambah lagi dengan telepon aneh tadi. Pasti kejadian di sana jauh lebih seru. Pada saat ini, tiba-tiba aku merasa sedikit menyesal. Karena tidak bisa melihat langsung pemandangan itu. Aku menghela napas pelan. Liu Ruyan yang sedang merapikan ujung gaunnya mendongak. Ada apa? Apa gaun pengantin ini tidak bagus? Kalau begitu aku suruh orang kirim yang baru. Tidak perlu. Hanya saja demi menikah, aku melewatkan tontonan seru. Ada sedikit penyesalan saja. Tontonan seru? Apa itu? Apa boleh ceritakan padaku? Meski aku ingin berbagi cerita, tapi aku tahu menyebut mantan pacar di depan tunangan itu tidak pantas. Jadi aku berniat mengalihkan topik. Hanya beberapa teman lama di kota Hushan yang sedang ulang tahun. Ada sedikit kekacauan saja. Bukan masalah besar. Lebih baik kita fokus pada urusan pernikahan. Melihat aku enggan bercerita lebih banyak, Liu Ruyan tidak enak untuk bertanya lagi. Dia pergi ke ruang tamu mengambilkan beberapa makanan manis. Apa kau merasa sedikit lapar? Makanlah ini dulu untuk mengganjal perut. Nanti setelah selesai, aku temani kau keluar untuk makan. Apa ada yang ingin kau makan? Aku memang merasa lapar. Aku bertanya pada Liu Ruyan apa yang ingin dia makan. Mencatatnya satu persatu. Lalu keluar untuk mengaturnya. Sambil memesan makanan, aku mulai berpikir. Berdasarkan informasi yang baru saja kudapatkan, Liu Ruyan adalah putri ketiga dari grup Liu di Jingbei. Dia 2 tahun lebih muda dariku. Dia punya kakak perempuan yang 2 tahun lebih tua darinya. Dan satu kakak lagi yang 5 tahun lebih tua darinya. Yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden grup Liu. Dia dibesarkan langsung oleh kakak tertuanya. Sehingga karakternya sangat anggun. Beberapa tahun ini keluarga Jiang dan Liu menjalin hubungan erat. Keluarga Jiang melakukan berbagai pengamatan dan riset. Baru kemudian memberanikan diri mengajukan perjodohan. Menurut ibuku, Liu Ruyan hanya melihat fotoku sekali. Dan langsung setuju. Sepertinya dia sangat puas denganku.
Mengenai pernyataan ini, aku tidak setuju. Lagi pula, aku kembali untuk menikah setelah mengakhiri hubungan sebelumnya. Hanya karena benar-benar ingin berbakti pada keluarga Jiang. Dari awal sampai akhir, aku tidak memasukkan perjodohan ini ke dalam hati. Hanya terpikir kalau cocok ya lanjut, kalau tidak ya cerai. Mana mungkin ada istilah, cinta pada pandangan pertama, seperti kata ibuku, tapi setelah menghabiskan waktu sore bersama. Meskipun kami berdua belum bisa dibilang akrab, tapi dari detail kecil aku bisa merasakan bahwa tunangan ini cukup baik. Penampilan tidak perlu ditanya. Tentu saja sangat luar biasa cantik. Dan sifat serta karakternya, untuk saat ini, terlihat sangat lembut dan baik hati. Cara bekerjanya teratur, teliti, dan perhatian. Dia juga sangat paham sopan santun. Secara keseluruhan, untuk tunangan yang datang tiba-tiba ini, aku merasa puas. Selain puas, terselip juga rasa terkejut yang menyenangkan. Sepertinya pilihan orang tuaku cukup hebat juga. Setelah semalaman minum alkohol, saat Bai Ningbing bangun, hal pertama yang dia lakukan adalah membuka ponsel. Melihat apakah aku sudah membalas pesan. 10 jam sudah berlalu. Kolom obrolan masih kosong melompong. Bai Ningbing mengucek matanya dengan keras. Dan melampiaskan emosinya dengan membanting ponsel ke tembok. Seketika mengejutkan semua orang. Begitu melihat tindakannya, semua orang langsung sadar dari mabuknya. Tidak kusangka, Jiang Fan juga suka bermain tarik ulur seperti ini. Jangan khawatir Bingbing, kami temani kau untuk membujuknya kembali. Yang lainnya juga ikut menenangkan. Perasaan Bai Ningbing akhirnya sedikit membaik. Keluar dari bar, rombongan itu langsung menuju bandara. Di jalan, Bai Ningbing melamun menatap gedung-gedung tinggi. Dalam hati dia merasa menyesal, tahu akan berakhir sia-sia begini. Lebih baik kemarin dia setuju ikut denganku ke Jingbei. Semakin dia berpikir, hatinya semakin merasa hampa. Dia berusaha menenangkan diri, mungkin tidak jadi pergi juga bagus. Mendengar Shen Haoyu mengatakan hal-hal itu, dia sudah benar-benar menyerah. Bertahun-tahun ini, dia berkali-kali ingin menyerah karena tidak tahan lagi. Tapi karena janji usia 28 tahun itu, dia selalu menyimpan sedikit harapan. Apalagi setelah bersamaku. Dia hampir gila karena konflik batin. Dia tidak tahu harus bersikap seperti apa menghadapi pacar yang sangat tulus padanya. Sekarang, di antara dua pilihan ini, saatnya dia membuat pilihan terakhir. Dia mencoba bertanya pada sahabat-sahabatnya. Kalau hari ini aku tidak bisa membujuknya, aku ingin mencoba mengajak menikah. Bagaimana menurut kalian? Mendengar kata menikah, mata sahabat-sahabatnya membelalak. Menikah dengan Jiang Fan? Dengan latar belakang keluarganya, paman dan bibi pasti tidak akan setuju, kan? Dia memang baik, wajahnya tampan, sifatnya juga bagus. Tapi menurutku kalau untuk pacaran saja masih oke. Tapi kalau untuk menikah, dia masih belum sepadan denganmu. Meskipun beberapa orang mencoba mendinginkan suasana. Tapi Bai Ningbing tidak mendengarkannya sama sekali. Dia bersandar di kursi. Pikirannya terus memutar kenangan masa lalu. Saat bersamaku. Setelah ulang tahunnya yang ke-25. Setiap beberapa bulan, aku secara tersirat maupun terang-terangan akan membahas pernikahan. Untuk menguji reaksinya. Dia paham betul apa yang kupikirkan. Dia juga tahu keluargaku sedang mendesak. Tapi demi keegoisannya sendiri, dia tetap berpura-pura tidak mengerti. Sekarang usia mereka berdua sudah tidak muda lagi. Dan aku sangat mencintainya. Dia tidak ingin kehilanganku lagi. Meskipun jalan menuju pernikahan penuh dengan rintangan. Tapi dia rela untuk mencoba. Berpikir sampai di sini, Bai Ningbing akhirnya memantapkan hati untuk melamar di Jingbei. Dia mengirim pesan pada asistennya. Menyuruhnya untuk membeli sepasang cincin pernikahan yang sempat viral di internet waktu lalu. Sebelum naik pesawat, asistennya membalas pesan. Bahwa cincin itu sudah terjual di pelelangan dengan harga fantastis 900 juta. Bai Ningbing sedikit heran. Hanya sepasang cincin pernikahan saja sampai semahal itu. Bai Ningbing bertanya siapa pembelinya. Asistennya membalas satu kata, Liu. Keluarga Liu di Jingbei. Teringat marga yang sangat berpengaruh di kalangan atas itu. Bai Ningbing merasa sedikit takjub. Tapi karena dia punya sedikit hubungan dengan putri kedua keluarga Liu, dia segera meneleponnya untuk bertanya. Oh alah, cincin kawin itu, memang aku yang membelinya. Adik perempuanku hari ini menikah. Jadi aku berikan sebagai kado pernikahan untuk mereka. Bingbing, kau terlambat bertanyanya. Nona Liu juga menikah hari ini? Kenapa kabar gembira semua berkumpul di hari yang sama ya? Dia sekilas menunjukkan rasa heran. Tapi tetap menjaga kata-katanya. Meminta maaf dengan sangat sopan. Aku kebanyakan minum sampai lupa membelinya. Nona kedua Anda terlalu sungkan. Karena nona ketiga akan menikah. Tolong sampaikan ucapan selamat dariku. Entah pria dari keluarga mana yang seberuntung itu. Adikku menikah dengan keluarga Jiang. Sangat sepadan dan cocok sekali. Begitu mendengar kata, keluarga Jiang. Bai Ningbing langsung teringat padaku. Jiang Fan juga bermarga Jiang. Jangan-jangan yang dia datangi adalah pernikahan keluarga Liu dan keluarga Jiang? Apa di keluarga Jiang yang di Jingbei ada kerabat atau teman Jiang Fan? Banyak pikiran aneh muncul di benak Bai Ningbing. Begitu turun dari mobil dan ditiup angin musim dingin, semuanya langsung buyar. Dia menggelengkan kepalanya, menekan keningnya pelan, membuang semua pikiran tidak masuk akal itu. Mana mungkin seorang pemuda dari kota kecil punya hubungan dengan keluarga Jiang? Setelah pesawat mendarat di bandara ibu kota, Bai Ningbing meneleponku. Sepertinya aku masih marah. Terdengar suara keramaian di sekitarku. Sikapku tidak ramah. Ada apa mantan pacar menelepon? Mendengar sebutan, mantan pacar.
Bai Ningbing teringat kejadian kemarin. Darah tingginya kumat. Tapi dia tahu sekarang bukan saatnya marah. Nanti setelah bertemu, bicaralah yang lembut, dia pasti langsung bisa dibujuk. Beberapa sahabatnya mencoba menenangkan bergantian. Baru wajah Bai Ningbing sedikit melunak. Pergi ke Villa Tingkuan. Begitu nama Villa Tingkuan diucapkan, semua orang menyadari ada yang salah. Mereka saling berpandangan. Bukankah tempat itu kawasan elit yang sangat terkenal di Jingbei? Yang tinggal di sana adalah orang-orang yang jika batuk sedikit saja, bisa mengguncang dunia bisnis. Teman Jiang Fan mengadakan pesta pernikahan di sana, hati Bai Ningbing juga mulai merasa was-was. Sebelum naik pesawat, pikiran-pikiran yang tadi sempat hilang mulai muncul kembali. Tidak perlu dijemput, mungkinkah Jiang Fan memang kerabat jauh dari keluarga Jiang? Mereka akan masuk sendiri. Lagi pula, tamu yang datang terlalu banyak. Aku lihat di sekitar bukit juga banyak kamera yang mengintai. Pukul 10.30, pernikahan akan segera dimulai. Sebaiknya suruh orang untuk memperketat keamanan. Para tamu mulai menempati tempat duduk mereka, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku berdiri di balkon lantai atas. Liu Ruyan tidak berpikir macam-macam. Pernikahan ini direncanakan sendiri oleh Liu Ruyan dengan sangat teliti. Dia pun menyanggupinya. Sebelum pergi, dan sangat penuh kesungguhan, aku baru menyadari perkataan ibuku itu tidak main-main. Dia menyerahkan kotak cincin padaku. Setelah melihat Liu Ruyan keluar ruangan, tawa yang sedari tadi kutahan akhirnya pecah. Malah cenderung sederhana. Pernikahan Jiang dan Liu. Bai Ningbing datang ke pernikahanku. Seharusnya seluruh orang berpengaruh di lingkaran elit akan datang. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana raut wajahnya. Paling banyak mungkin hanya ada 7 atau 800 meja. Saat melihatku berdiri di atas panggung nanti. Kenapa butuh tempat seluas ini? Aku harus menahan emosi dan membukanya. Meskipun matahari terbit, dan menjelaskan dengan sabar. Ahven, kata putus kemarin. Saat melihat sepasang cincin di dalam musim dingin, aku terpaku. Udara di luar masih cukup menggigit. Demi kenyamanan para tamu. Pendingin ruangan dipasang di sekeliling area luar ruangan. Bunga-bunga segar yang diterbangkan langsung dari Eropa menghiasi panggung. Souvenir yang dibagikan di meja depan adalah gembok hati dari emas murni. Semua tamu mendapatkannya satu persatu. Kemewahan yang luar biasa ini membuat aku yang besar di luar negeri merasa sedikit sayang dengan biayanya. Aku merapikan rambutku yang berantakan tertiup angin. Baru saja ingin bergumam sesuatu. Liu Ruyan datang. Di luar dingin, lebih baik masuk saja. Aku mengangguk. Itu benar-benar hanya bercanda. Mengikutinya masuk ke dalam ruangan. Bisakah kau percaya padaku? Liu Ruyan memberiku secangkir kopi hangat. Tadi ada yang menelepon dan bilang sudah sampai di Jingbei. Aku tidak peduli itu candaan atau bukan. Dan bertanya di mana lokasi pernikahannya. Aku hanya percaya pada apa yang kulihat. Kau tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Aku sedang sangat sibuk sekarang. Apa perlu kita suruh orang untuk menjemput mereka di depan? Tidak punya waktu mengobrol denganmu. Teman? Aku segera mengecek riwayat telepon di ponselku. Begitu melihat nama, Tang Yan. Ekspresiku seketika menjadi sedikit aneh. Telepon dari Tang Yan? Dia sudah sampai di Jingbei? Bibirku mengulas senyum penuh arti. Aku penasaran seberapa hebat ekspresi wajahnya nanti. Aku mengangkat kotak cincin di tanganku dan membukanya. Setelah melihat sepasang cincin di majalah, aku sempat bagikan fotonya pada Bai Ningbing. Aku sempat melihatnya di majalah 2 bulan lalu melamar. Dan sempat membagikannya kepada Bai Ningbing. Kala itu, aku masih membayangkan suatu hari nanti. Selesai bicara, aku langsung menutup telepon tanpa peduli reaksinya. Akan berlutut untuk melamarnya. Siapa sangka, wajah Bai Ningbing menghitam menahan amarah. Sudahlah, hanya berselang-selang di telepon. Aku mengetahui perselingkuhannya dengan Shen Haoyu. Pernikahan dan cincin yang lama kunantikan. Kini semuanya sudah kumiliki. Mengenai pengantinnya yang berganti, itu jauh lebih baik. Sampai hari ini, tidak ada sedikit pun rasa rindu pada semua hal yang terjadi selama 7 tahun terakhir. Yang tersisa hanyalah rasa syukur. Tepat pukul 11 siang, upacara pernikahan dimulai. Di bawah perhatian semua orang, Ayah Liu menggandeng tangan putrinya dan perlahan memasuki ruangan. Lalu menyerahkannya ke sisiku. Setelah menyelesaikan rangkaian upacara awal sesuai prosedur, tibalah saatnya sesi tukar cincin. Liu Ruyan mengambil cincin kawin dan hendak memakaikannya padaku. Namun tiba-tiba terjadi keributan di bawah panggung. Mendengar suara itu, aku menoleh. Dan seketika melihat Bai Ningbing. Dia tampak kalap, mendorong siapapun yang menghalanginya. Matanya tertuju tajam ke arah panggung. Beberapa sahabatnya ikut menerobos bersamanya. Sambil meneriakkan namaku dengan keras. Insiden yang tiba-tiba ini menarik perhatian seluruh tamu undangan. Pandangan mereka beralih bolak-balik antara panggung dan keributan di bawah. Menghadapi tatapan sinis dari segala arah. Aku tetap bersikap tenang. Aku menoleh ke arah Liu Ruyan. Dan melihat wajahnya penuh kemarahan dan kebingungan. Aku segera berbisik padanya. Maaf, mereka teman-temanku dari Shanghai. Bisa tolong hentikan acaranya sebentar?
Beri aku waktu beberapa menit untuk membujuk mereka. Liu Ruyan mengangguk ragu. Aku memberi isyarat kepada seluruh staf untuk berhenti. Keamanan sudah melumpuhkan orang-orang yang membuat onar itu. Dan hendak menyeret mereka keluar. Melihat isyarat tanganku, mereka baru melepaskannya. Sedari awal hingga akhir, tatapan Bai Ningbing terkunci padaku. Tak teralihkan sedetik pun. Melihatku mengenakan setelan pengantin pria. Berdiri dengan tenang di hadapannya. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Katanya datang ke pernikahan teman. Apa teman yang kamu maksud itu dirimu sendiri? Aku hampir tak bisa menahan tawa. Biasanya, kalimat, aku punya teman, itu. Bukankah merujuk pada diri sendiri? Bai Ningbing hampir meledak karena amarah mendengar dua kalimat itu. Dia memejamkan mata dan saat membukanya kembali, api kemarahan berkobar di matanya. Apa ini alasanmu menikah di belakangku? Apa maksudmu, di belakangmu? Berita pernikahan keluarga Jiang dan Liu sudah viral di internet selama sebulan lebih. Bai Ningbing, apa kamu tidak pernah main internet? Nama Jiang dan Liu membuat Bai Ningbing teringat sesuatu. Dia mendadak menoleh ke arah pengantin wanita di sampingku. Liu Ruyan. Wajah ini 50% mirip dengan kakak keduanya, Liu Yunsheng. Bai Ningbing langsung mengenalinya. Pupil matanya membesar. Otot di sudut mulutnya sedikit gemetar. Seluruh tubuhnya memancarkan rasa tidak percaya. Sangat jelas terlihat. Pasangan nikah Liu Ruyan adalah Jiang Fan. Lalu, siapa sebenarnya Jiang Fan ini? Tang Yan dan yang lainnya yang berada di belakangnya juga mulai menyadari masalah ini. Mereka berteriak kaget dengan wajah penuh keterkejutan. Jiang Fan, kamu anggota keluarga Jiang dari Beijing? Aku menatap mereka dengan tenang dan memperkenalkan diri dengan sangat sabar. Lebih tepatnya, aku adalah pewaris tunggal grup Jiang di Beijing, putra satu-satunya dari Tuan Jiang Shuming dan Nyonya Ye Xing, serta tunangan dari Liu Ruyan. Apa kalian masih meragukan identitasku? Rentetan gelar yang panjang ini seketika membuat mereka berenam terdiam. Di Shanghai, nona-nona besar ini memang bisa melakukan apa saja. Tapi di sini Beijing, pusat ibu kota negara. Status keluarga mereka tidak ada apa-apanya di hadapan keluarga Jiang dan Liu. Cukup lama mereka terdiam. Setelah sekian lama, baru kemudian Bai Ningbing bertanya dengan suara serak tentang satu hal yang sangat penting baginya. Kenapa dulu kamu tidak pernah mengatakannya? Bukankah kamu juga banyak menyembunyikan hal dariku? Misalnya, janji saat berusia 28 tahun? Hanya dengan dua kalimat itu, wajah Bai Ningbing berubah menjadi pucat pasi. Dia mulai berontak lagi, mencoba menjelaskan dengan terburu-buru. Aku bisa menjelaskan hal ini. Afan, memang benar aku belum bisa melupakan Shen Haoyu. Tapi selama 7 tahun ini, ucapannya terhenti di tengah jalan. Liu Ruyan yang sedari tadi mengamati situasi, memotong perkataannya. Dia berkata pada petugas keamanan, bawa mereka keluar. Liu Ruyan memegang tanganku, dan berbicara dengan sangat lembut kepadaku. Sekarang bukan saat yang tepat untuk mengurus ini. Afan, setelah pernikahan selesai, di saat yang genting seperti ini, meski aku mengiyakan sarannya, masih banyak keraguan dalam hatiku. Namun sekarang bukan waktu yang tepat untuk mencari jawaban. Liu Ruyan menggandeng lenganku, dan kami berdua kembali ke tengah panggung. Alunan piano yang ceria kembali terdengar. Di tengah sorak-sorai ucapan selamat, kedua mempelai menyelesaikan prosesi tukar cincin. Saat buket bunga dilemparkan, berbagai kelopak bunga bertaburan dari langit, bersama bulu-bulu dan pita warna-warni. Sinar matahari yang cerah menyinari tubuh Liu Ruyan, memancarkan kecantikan wajahnya yang anggun dan memesona. Aku berbalik dan tidak lagi menoleh ke belakang, melangkah lebar menuju masa depan yang baru. Setelah pernikahan besar itu usai, aku merasa cukup lelah. Mengingat kejadian siang tadi, menurutku inilah saatnya untuk berbicara secara terbuka dengan Liu Ruyan. Tentang kejadian hari ini, apakah ada yang ingin kamu tanyakan padaku? Tangan Liu Ruyan yang sedang menghapus riasan terhenti sebentar. Dia menatapku sekilas. Jika kamu ingin bercerita, maka aku punya pertanyaan. Tapi jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka aku tidak punya apa-apa untuk ditanyakan. Sikapnya yang tenang dan penuh pengertian membuatku sedikit terkejut. Untuk pertama kalinya aku merasa, sepertinya aku telah menikahi orang yang luar biasa. Kamu tidak penasaran? Apa sebenarnya hubunganku dengan mereka? Kamu tidak khawatir akan ada masalah rumit? Di balik semua yang terjadi hari ini, Liu Ruyan duduk di kursi empuk di samping. Matanya memancarkan ketenangan. Rasa penasaran dan khawatir itu ada. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah pernikahan kita telah selesai dengan sempurna. Kamu telah menjadi suamiku, dan kita akan melangkah bersama menghadapi hari esok. Mengenai masa lalu, aku akan senang jika kamu bersedia membaginya. Tapi jika tidak, aku pun bisa memahaminya. Semuanya sudah berlalu. Untuk apa terlalu terpaku pada hal yang tidak bisa diulang? Seketika, aku merasakan perbedaan kualitas pemikiran seseorang. Dan sekali lagi aku kagum pada sosok Liu Ruyan. Terinspirasi oleh perkataannya. Aku tidak ingin lagi menyembunyikan apapun. Aku memutuskan untuk berterus terang. Sekelompok orang di pernikahan tadi adalah mantan kekasihku dan beberapa sahabatnya. Kami menjalin hubungan selama 7 tahun. Awalnya aku berniat menikahinya, tapi ternyata hatinya selalu untuk orang lain. Setelah tahu itu, aku memutuskan putus dan kembali ke Beijing. Kebetulan orang tuaku terus mendesak untuk menikah. Jadi aku langsung menyanggupinya. Kemarin aku baru resmi putus dengannya. Dia tidak tahu kalau aku keluarga Jiang. Makanya dia datang membuat kekacauan di lokasi pernikahan. Sambil mendengarkan, muncul ekspresi yang sangat halus di wajah Liu Ruyan. Kemarin putus, hari ini menikah.
Bukankah itu sedikit gegabah? Mungkin memang sedikit gegabah. Tapi kita berdua hanya pernikahan bisnis. Selama di mata publik kita menjaga hubungan suami istri yang stabil. Bukankah itu sudah cukup? Saat mengatakannya, aku menunjukkan ekspresi yang seolah itu hal wajar. Melihat itu, sudut mulut Liu Ruyan sedikit terangkat. Lalu, kamu tidak peduli? Seperti apa sosok pasangan bisnismu ini? Tidak terlalu peduli. Aku hanya ingin segera mewarisi grup Jiang. Hati Liu Ruyan sedikit bergetar. Dia menatapku cukup lama, lalu mengangguk pelan. Bai Ningbing diseret oleh petugas keamanan sejauh ratusan meter. Kita bisa mengajak teman-temanmu makan secara Seumur pribadi. Hidupnya dia tidak pernah merasakan penghinaan seperti itu. Sahabatnya yang lain pun mengalami nasib yang sama. Jangan membuat para tamu menunggu terlalu lama. Mereka semua didepak di depan gerbang villa. Aku tidak menyangka. Dihadapkan dengan puluhan petugas keamanan yang mengusir mereka. Mereka hanya bisa menelan amarah. Sementara di bawah tangga, sudah menunggu ratusan jurnalis yang memanggul kamera. Mereka merasa rugi karena tidak bisa memotret pernikahan abad ini. Beberapa wartawan yang jeli langsung mengenali Bai Ningbing. Mereka segera berteriak dan menyerbu maju untuk mewawancarainya. Nona Bai, apakah Anda juga diundang untuk menghadiri pernikahan Nona Liu ketiga dan Tuan Jiang? Kondisi Anda saat ini terlihat kurang baik. Boleh tahu apa yang sedang terjadi di dalam? Melihat ada yang memulai, serombongan wartawan lain ikut merangsek maju untuk mengambil foto dan wawancara. Suasana hati Bai Ningbing sudah sangat buruk, dan kini dia dipotret dalam keadaan sekacau itu. Amarahnya seketika meledak. Dia langsung mendorong orang di depannya, membanting beberapa kamera, lalu pergi begitu saja bersama teman-temannya. Malam itu juga, berita tentang Bai Ningbing yang memukul wartawan menjadi berita utama di berbagai media hiburan. Reputasi grup Bai anjlok dalam semalam. Berita negatif bermunculan di mana-mana. Bahkan keluarga Bai tidak bisa membendungnya meski sudah mengeluarkan banyak uang. Saat telepon dari Shen Haoyu berdering, Bai Ningbing sedang mengurung diri di kamar hotel, mabuk berat di bawah pengaruh alkohol. Halo, Bingbing, aku melihat berita yang mengatakan bahwa orang yang menikah dengan keluarga Liu adalah Jiang Fan. Dia adalah bagian dari keluarga Jiang. Memangnya kenapa kalau iya? Mendengar jawaban yang pasti, terdengar nada kegembiraan dalam suara Shen Haoyu. Baru saja Rusue memberitahuku bahwa proyek gabungan antara keluarga Bai, Jiang, Liu, dan Shen sudah mulai terbentuk. Kudengar keputusan akhir peluncuran proyek ini ada di tangan pihak Beijing. Karena kamu sudah menjalin kasih dengannya selama bertahun-tahun. Apakah ada cara bagimu untuk meminta bantuannya? Agar proyek ini bisa jatuh ke tangan kita? Meskipun pikiran Bai Ningbing sedang kacau, dia masih memiliki sedikit sisa logika. Dia tertawa sinis dengan nada putus asa. Minta bantuannya? Dia sudah menikah dengan Liu Ruyan. Lalu kenapa? Bukankah kalian sudah bersama selama 7 tahun?